Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Riani dari Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika profesi. Baik. Untuk etika profesi memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Hal ini juga bisa dilakukan dengan adanya keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Untuk prinsip-prinsip etika profesi terdiri dari 4 poin. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip otonomi. Yang keempat, prinsip integritas moral. Dan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Linda Rahayu. Prinsip-prinsip etika profesi yang pertama, prinsip tanggung jawab. Semua tenaga kerja profesional sudah sepatutnya bekerja dengan diliputi rasa tanggung jawab yang besar. Pekerjaan harus dilakukan secara serius dan baik sehingga hasilnya bisa maksimal. Dengan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya, maka perusahaan dapat dianggap memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam menjalankan setiap pekerjaan dan tanggung jawab profesi, maka seorang karyawan atau tenaga kerja haruslah mengedepankan keadilan. Keadilan ini harus diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya, termasuk dalam hal pekerjaannya. Yang ketiga, prinsip otonomi. Bila Anda bekerja dan menempati suatu jabatan di dalam perusahaan, itu berarti Anda memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Tentunya wewenang dan kebebasan ini harus dijalankan sesuai dengan kode etik yang dimiliki oleh Anda sebagai seorang profesional. Dengan begitu, setiap tugas yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang keempat, prinsip integritas moral. Yang dimaksud dengan integritas moral di sini adalah kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang harus dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Tentunya konsisten dalam menjalankan moral ini berkaitan dengan profesionalitas. Bagi seorang profesional harus memiliki komitmen terhadap dirinya untuk dapat menjaga kepentingan profesi itu kepada diri sendiri dan masyarakat. Untuk selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip etika profesi. Yang keempat itu adalah prinsip integritas moral. Yang dimaksudkan dengan integritas moral di sini adalah kualitas kejujuran seseorang serta prinsip moral dalam diri seseorang yang harus dilakukan dengan secara konsisten dalam mengerjakan profesinya. Tentunya konsisten dalam menjalankan moral ini berkaitan dengan profesionalitas. Bagi seseorang yang profesional harus memiliki komitmen terhadap dirinya untuk dapat menjaga kepentingan profesi itu kepada diri sendiri dan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya adalah manfaat dari etika profesi. Yang pertama itu adalah meningkatkan tanggung jawab. Yang kedua adalah menekankan prinsip profesionalisme. Yang ketiga menciptakan ketertiban. Yang keempat itu mencegah campur tangan dari pihak lain. Yang kelima melindungi hak paten, dan yang terakhir adalah membantu menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triesa Fitri. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya untuk membacakan kasus 9 kantor akuntan publik yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Jakarta, Indonesian Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai 1997. Berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Ke-9 KAP tersebut adalah
AI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PU dan R, RY, S dan S, SD dan R, dan RBT dan R. Dengan kata lain, kesembilan kap itu telah menyalahi etika profesi. Kemudian, ada kolusi antara akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya, sehingga memberikan laporan palsu. Ini jelas suatu kejahatan. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan teori kasus yang di slide 9 tadi ya. Nah, bahwa di Indonesian Corporation Watch menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan penyelenggaraan yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Jadi direkayasa gitulah ya. Nah, Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindak administratif meskipun pihak BKP telah menyampaikan laporannya, karena karena itu kemungkinan ICW mengambil inisiatif untuk mengakses laporan BPKP karena kesalahan 9 KAP itu tidak ringan. Nah, selanjutnya, teori kasus selanjutnya adalah ke-9 KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Nah, misalkan mereka memberi laporan bank tersebut sehat, ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan, misalnya mencabut izin kantor akuntan publik tersebut ya. Jadi kayak gitu. Mungkin dari teori kasus ini tuh ada penyelewengan atau ada pembersihan data supaya si bank tersebut terlihat bersih padahal memang bermasalah begitu ya. Nah, dilanjutin lagi sama teman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Aulia Fajrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kasus dan penyelesaian kasus Indonesia Corruption Watch. Jadi Indonesia Corruption Watch itu sudah melakukan dan melaporkan tindakan dari 9 KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Jadi penyelesaian kasusnya itu, pada kasus di atas dapat diketahui bahwa terdapat banyak sekali kode etik profesi akuntan yang dilanggar, seperti yang saya jelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi. Pada kasus di atas, kode etik yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi, di mana kantor akuntan publik tidak bertanggung jawab atas profesi yang diembannya dan menyalahgunakan profesi tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Riza Herneli. Baiklah, saya akan melanjutkan penyelesaian kasusnya. Yang kedua, kepentingan publik. Ke-9 kasus publik di atas melanggar kode etik atas dasar kepentingan publik, di mana mereka tidak mampu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh publik. Nah, yang ketiga, integritas. Jelas sekali bahwa ke-9 akuntan publik di atas tidak mampu menunjukkan integritasnya sebagai profesi pemegang prestasi tertinggi, yang dimana mereka melakukan pelanggaran dalam klien. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ada objektivitas. Nah, kantor akuntan publik melakukan pelanggaran jelas menyampingkan poin keobjektivitasan atas profesinya, di mana pada kasus ini mereka melakukan pelanggaran yang cenderung memihak kepada kliennya. Selanjutnya ada perilaku profesional. Perilaku profesional ini tidak ditunjukkan oleh akuntan publik karena melakukan pelanggaran demi kepentingan pribadi.